Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang tips cara merawat anak ADHD ya. Jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang cara merawat anak ADHD ya. Jadi buat kalian yang belum tahu ADHD itu apa, ADHD itu adalah gangguan fokus ya. Nah, di sini aku akan mematahkan rasa sedih kalian. Buat kalian yang sedih, lagi mencurigai atau menduga, bahkan kalian mungkin baru pertama kali hari ini ngedenger diagnosa anak kalian itu keluar ADHD ya. Nah, di sini kalian nggak boleh sedih-sedih, dan aku berharap banget kalian bisa mentertawakan apa itu ADHD ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah yang pertama ya. Yang pertama, kalian harus bisa menerima keadaan anak kalian ya. Kalau misalkan kalian mencurigai, yang harus kalian lakukan adalah kalian pergi ke dokter kembang atau ke psikolog ya, buat memastikan diagnosa anak kalian itu ADHD atau bukan, ASD atau bukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau misalkan kalian sudah tahu diagnosa anak kalian itu apa, kalian harus bisa menerima ya. Proses menerimanya ini benar-benar membutuhkan waktu ya. Jadi untuk bisa menerima keadaan anak kita tuh kayak butuh waktu untuk meyakinkan bahwa anak kalian itu ada sesuatu. Itu kayak kita lagi berjuang. Kadang kita menolak nih, enggak, kita menolak. Tapi di hati kecilnya kalian juga menduga, mencurigai atau mengiyakan. Tapi kalian tuh kayak belum bisa menerima. Ya, jadi tugas kalian adalah menerima. Ya, caranya menerima dulu. Kalau misalkan kalian mau merawat anak ADHD kalian atau ASD sekalipun, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini yang paling penting, ya. Yang ketiga, kalian harus bisa mempersiapkan mental yang paling bagus dalam merawat anak ADHD, ya. Karena untuk merawat anak ADHD, kalian butuh mental yang sangat kuat. Karena kenapa? Kalian juga harus bisa memahami keadaan anak kalian ya. Kalau misalkan kalian belum tahu kondisi anak kalian, mungkin saat kalian merawat anak kalian, kalian penuh dengan emosi. Bahkan cara mendidiknya mungkin kalian bisa kasar, dan ini akan memperburuk. Ingat ya, akan memperburuk. Kemudian kalau misalkan kalian tahu keadaan anak kalian itu apa, kalian lebih bisa memahami kondisi anak kalian di luar sana. Yang artinya banyak banget orang di sana yang nggak tahu itu ADHD itu apa. Dia akan mencela anak kalian ya, akan mencela, akan ngomongin, bahkan mungkin dengan keunikannya, keanehannya, mereka akan membicarakan di belakang. Dan kalau misalkan sampai di kuping kalian, pasti kalian akan down banget. Mungkin akan merasakan yang sangat sakit, antara sedih, kasihan sama anak kita, dan sakit hati itu akan bercampur aduk ya. Jadi tugas kalian saat ini adalah menerima dulu nih keadaan kalian. Kalau sudah menerima, kalian harus cari tahu lebih dalam apa itu ADHD atau ASD, itu kalian harus cari tahu dulu ya, biar kalian itu nggak nanggung ya. Kalau misalkan kalian tahu nih ya, udah tahu apa itu ADHD ya, kelebihannya, kekurangannya, cara mendidiknya, cara memilih sekolah yang cocok untuk anak kalian, kalian tuh pasti akan merasa lebih baik ya. Jadi lebih baik. Jadi kuncinya ini adalah di orang tuanya dulu, terutama ibu ya. Dan ayah juga penting sekali ya. Jadi kalian harus bisa menyiapkan mental yang terbaik, karena banyak orang di luar sana akan membicarakan keunikan anak kalian ya. Ya kayak gitu ya. Jadi jujur aja, sebelum aku mentertawakan ADHD, aku juga menangisi ADHD itu ya. Jadi dari aku harus kayak membangun nih runtuhnya hati aku seorang ibu ya. Jadi hancur nih, hati kita tuh hancur ketika tahu anak kita ada keanehan. Hancur ketika anak kalian didiagnosa ya. Tapi waktu pas kita udah tahu lebih banyak lagi apa itu ADHD, kita justru mentertawakannya ya. Tapi di sini kalian tidak hanya mentertawakan aja. Yang harus kalian lakukan, kalian adalah berusaha paling maksimal. Ingat ya, berusaha paling maksimal. Yaitu dengan cara apa? Kalian pergi ke dokter tumbuh kembang. Kalian harus konsultasi. Kalau misalkan alasannya kalian tidak punya uang, ya kalian bisa terapi di rumah sendiri ya. Kalian harus jadi ibu yang hebat. Kalian cari tahu nih cara terapi untuk anak ADHD itu apa aja. Ya, kalian cari tahu, kalian rajinin setiap hari. Ya, setiap hari itu benar-benar harus setiap hari, nggak boleh lelah ya. Cuman kalau misalkan kalian awam ya, kayak aku awam, kalian bisa pergi ke tenaga medis, ke dokter tumbuh kembang ya. Kalian nanti akan dijadwalkan untuk terapi ya. Biasanya terapi 1 minggu itu 2 kali
ya. Nah, di sini buat kalian yang rasa punya anak unik ya, kalian coba pergi ke dokter tumbuh kembang, cari tahu anak ini kenapa. Kalau misalkan udah tahu, kalian cari tahu cara mendidiknya itu bagaimana, cara terapinya itu kayak gimana. Ingat ya, ADHD itu bukan penyakit. ADHD itu bukan penyakit, tetapi ADHD itu perbedaan ya. Ada perbedaan untuk anak ADHD dengan anak biasa ya. Jadi di sini buat kalian yang rasa anaknya ADHD, kalian nggak usah sedih-sedih ya. Anak kalian itu unik, anak kalian itu berbeda, tapi indah ya. Berbeda tapi indah. Ingat ya, kekurangannya itu dijadikan kelebihan. Ketika kalian tahu anak kalian itu didiagnosa ADHD, yang harus kalian cari, yang harus kalian lakukan adalah mendampingi anak ini agar lebih baik. Ya, aku tuh sering banget lah ngomong hewan aja, mohon maaf ya, nggak ada maksud aku menyamakan anakku dengan hewan ya, tapi aku percaya hewan aja bisa dilatih, apalagi anak manusia. Insya Allah kalau misalkan kita punya kemampuan yang luar biasa ya untuk merubah ya, bukan merubah ya, ngebentuk ya. Jadi kita tuh ngebentuk anak kita nih. Anak kita tuh udah tahu ADHD, dia tuh berbeda dengan yang lain, tapi bisa kita bentuk sedini mungkin dengan cara yang indah, dengan cara yang menenangkan ya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu aja tipsnya. Yang pertama tadi ya, kalian harus bisa menerima, kalian harus bisa menerima, kemudian harus menyiapkan mental ya kan, mentalnya harus kuat, karena memang secapek itu ngurusin anak ADHD ya, karena memang melelahkan sekali ya, tenaganya, pikirannya, mentalnya, ini tuh bener-bener kena ya. Jadi perlu di sini mental yang sangat kuat untuk merawat anak ini ya. Setelah kalian tahu cara bikin kita lebih strong dari mental, kita harus cari tahu nih cara mendidiknya, cara menerapinya ya, biar anak ini menjadi lebih baik dan dewasanya dia akan tumbuh seperti anak biasanya, dia akan jadi anak hebat. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu nih apa itu ADHD, kalian tuh pasti bakalan tertawa karena memang unik ya, anak ADHD itu unik, tapi uniknya itu indah ya. Jadi kekurangannya itu adalah kelebihannya dia ya. Nanti kita cari tahu nih dia lebih menyukai hal apapun, kita bantu, kita dukung biar anak ini bisa menjadi anak lebih baik ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa anak kalian itu sering dicibir orang, kalian nggak usah banyak menjelaskan keadaan anak kalian ya, tapi kalian cukup ngebuktiin ke mereka bahwa anak kalian itu bisa tumbuh dengan baik, bahkan lebih baik dari yang mereka normal ya, dengan cara kalian terus dampingi ya, kemudian kalian arahkan, kalian bentuk. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu ya, tips yang pertama itu kalian kalau misalkan usia anaknya 3 tahun, kalian harus sering ganti baju ya. Ganti baju apa? Biar kulit si anak ini tidak gatal. Karena kenapa? Untuk anak ADHD itu tidak mau diam, keringatnya itu banyak banget. Jadi usahakan kalau misalkan bajunya berkeringat, kalian harus cepat-cepat ganti. Itu yang pertama ya. Dan di sini aku akan ngasih tahu ke kalian, ADHD itu diagnosanya tegak berdiri harus di atas 4 tahun. Kalau misalkan 4 tahun ke bawah, kebanyakan anak-anak itu ya sifatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan udah 4 tahun ke atas, sifatnya masih kayak usia 4 tahun ke bawah, ini kalian bisa langsung konsultasi dengan dokter tumbuh kembang atau psikolog ya, cari tahu anak kalian itu kenapa. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini tipsnya itu yang kedua, kalian harus jadwalkan jam tidur yang bagus ya. Jadi kalau misalkan jam tidurnya itu harus waktunya tidur ya harus tidur. Jadi kalian jangan berantakan ya. Jadi kalau misalkan kalian tidurnya berantakan, anak kalian itu nggak ditertibkan, dia juga nggak bisa tertib. Jadi harus ditertibkan dari jam tidurnya. Kemudian dari cara belajar ya. Dari cara belajar di sini tuh kalian tuh berperan penting ya. Bukan hanya guru saja tapi orang tua ya. Karena untuk anak ADHD itu kan punya gangguan fokus. Jadi anak ini tuh cepat bosan. Jadi gimana caranya? Cara belajarnya itu yang menyenangkan ya. Jadi jangan ini buku terus dibelajarin ya. Kalau anak normal mungkin dia akan bisa. Bahkan anak normal untuk usia 5 tahun tuh akan kesulitan untuk fokus ya. Jadi kalau misalkan untuk anak ADHD sendiri, kalian harus nggak boleh capek ya. Mungkin bukunya dikasih warna, atau kalian cari buku yang bergambar. Kalau misalkan ngajarin mengenalkan huruf, kalian ditempel-tempel ke tembok. Bahkan kalau kalian lagi jalan ada huruf, kalian bisa nyoba bintang ini huruf apa. Kalau kalian lagi mandi, kalian juga harus belajar. Dimanapun kalian bisa melakukan itu ya. Nggak harus meluangkan waktu 5 atau 10 menit untuk belajar, itu nggak perlu, tapi kalian bisa melakukan dimanapun ya. Dan di sini aku akan mengasih tahu ke kalian ya. Jadi
Dari usia 3 tahun, aku tuh konsisten meluangkan waktu sekitar 5 menit untuk ngajarin Bintang ya. Ngajarin yang dengan cara menyenangkan. Jadi kalau misalkan menyenangkan, anak itu akan bisa menerima. Tapi kalau nggak menyenangkan, anak ini tuh tidak menyukai, bahkan bosan, bahkan tidak mau. Nah, kayak gitu ya. Jadi perlu kalian tahu saat ini Bintang udah bisa baca. Bintang saat ini udah bisa mulai ngaji ya. Usianya 5 tahun, ini aku susah. Nah, 5 tahun 3 bulan dia udah bisa ngaji ya. Untuk ngajinya dia metode Qiroati, jilidnya itu masih jilid 2. Dan buat jilid 2 ini lumayan susah. Jadi si Bintang nilainya agak kurang bagus. Cuman di sini yang harus kalian lakukan adalah bantu terus anak ini. Gimana caranya anak ini mencintai dulu belajar itu apa ya. Cintai dulu ini apa, belajar itu konsepnya kayak gimana, kasih tahu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian tipsnya lagi di sini, saat kalian memasukkan anak adik-adik kalian ke sebuah sekolah, kalian itu tidak boleh meninggalkan anak itu ya, nggak boleh meninggalkan anak itu ya, karena memang kalau misalkan kalian tinggalkan, kalian itu akan nggak tahu anak ini berbuat apa tuh nggak tahu. Jadi kalian tungguin saat dia keluar kelas, kalian kejar, ingetin, kalian masukin lagi ya, biar dia tahu konsep belajar itu di dalam kelas, tidak di luar kelas. Nah, kayak gitu ya. Kecuali kalian pilih sekolah yang khusus untuk anak spesial kalian, ini mungkin konsep belajarnya itu akan berbeda, guru-guru pun akan lebih memahami. Tapi kalau kalian pilih sekolah umum di TK-TK kayak gitu, yang harus kalian lakukan adalah dampingi terus. Kalian harus ada di di sisi di samping sekolah itu ya. Jadi kalian harus ada di sekolah itu. Tips dari aku tuh kayak gitu. Jadi ketika anak kalian ada berada di luar kelas, "Hai Bian, ayo di dalam kelas masuk," gitu ya. Jadi dibantu kayak gitu, karena biar dia itu tahu, jadi tertib ya. Kalau waktunya belajar harus di dalam kelas, tidak boleh berada di luar kelas ya. Kalian nggak boleh memasrahkan guru TK. Guru TK itu mungkin hanya satu ya, yang hanya satu dia ngurusin sekitar 15 orang. Nah, itu kan akan kesulitan sekali ya. Jadi di sini kalian jangan menyalahkan guru ya. Guru itu kan terbatas, dia juga bukan ngurusin anak satu saja. Kecuali kalian banyak uang, kalian punya guru pendamping. Ya, biasanya anak ADHD yang orang tuanya punya itu akan punya guru pendamping. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini itu adalah tips dari aku ya. Kemudian di sini juga kalian harus nggak boleh berhenti ngasih tahu ke anak kalian perbuatan yang salah mana, perbuatan yang benar mana ya. Contohnya, kalau misalkan anak kalian itu lebih ke usil ke anak lain atau ke temennya, kalian harus cari tahu bahwa perbuatan ini tuh salah, tidak boleh, dan kalian nggak boleh berhenti ngasih taunya. Ketika salah kasih tahu, Bin, ini nggak boleh, ini perbuatan dilarang, ini nggak sopan, ini jahat, nggak boleh. Jadi kalian nggak boleh nih mulutnya berhenti. Ketika salah ingatkan, ketika salah ingatkan. Jadi ngeset di otaknya. Jadi si anak ini akan tahu bahwa perbuatan ini salah, bahwa perbuatan itu tidak baik ya. Kalau misalkan kalian nih tidak mau mengingatkan, bahkan mendiamkan, bisa jadi anak kalian ini akan usil ke temennya, akan jahil ke temennya, akan usil, akan sering ngeganggu temennya ya. Karena memang anak ADHD itu dia itu konsepnya itu mengganggu sekitarnya ya. Jadi kalau misalkan anak ADHD itu memang sangat mengganggu lingkungan sekitar, tapi mengganggunya itu kalau yang negatif ya itu tadi ya, dia suka mengganggu temennya, tiba-tiba jahil duluan, tiba-tiba kayak jahat ke temennya duluan ya, karena memang dia kayak nggak tahu bahwa perbuatan itu salah. Justru waktu dia menjahili, dia akan tertawa, dia akan senang ya, karena dia nggak tahu bahwa perbuatan ini tuh salah. Jadi di sini kalian kasih tahu nih, perbuatan itu salah, tidak boleh ya. Jadi biar ngeset di otaknya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini perlu kalian tahu aja ya, dulu waktu si Bintang usianya 3 tahun, sebenarnya aku menolak kalau anakku ada sesuatu ya. Cuman memang ciri-cirinya itu udah kayak aku tuh kayak mengakui, waduh, anak kayaknya ada sesuatu nih ya. Contohnya dia jalan jinjit. Nah, kalau misalkan dia tuh suka mengepakkan tangan gini ya, nih kayak gini-gini ya. Jadi kalau lagi seneng, kadang dia kayak tangannya begini-begini, kakinya kadang suka tiba-tiba tuh kayak jinjit gini, jinjit-jinjit gitu ya. Jadi si kaki tuh begini, di ujung dia jinjit-jinjit, loncat-loncat. Terus kalau misalkan Bintang itu pernah dia waktu usianya 2 tahun setengah kalau nggak salah ya, dia itu kalau lagi marah, dia tuh kepalanya menyakiti diri sendiri ya, dijedotin ke tembok. Nah, kayak gitu, itu aku udah worry banget nih ya. Jadi ASD dan ADHD itu kadang hampir mirip
ya hampir mirip. Makanya aku bilang kalian harus cari tahu nih ke tenaga medis, diagnosa anak kalian itu apa ya, diagnosa kalian anak itu apa. Nah terus di sini kalau misalkan kalian punya anak ya, dia itu sensorinya itu bermasalah ya, makanya pernah dengar gak sih apapun yang dipegang anak itu rusak ya, karena dia tidak tahu, dia tuh nggak bisa ngontrol kekerasan saat megang itu, kekuatannya seberapa itu dia nggak ngerti. Ini biasanya ciri-ciri anak autis ya. Jadi kalau misalkan megang apa kadang rusak, atau dia tuh karena dia ininya itu tidak bisa merasakan ya, jadi dia tuh nggak bisa merasakan kekuatannya dia sendiri. Jadi kalau misalkan megang atau apa nutup pintu atau nutup jendela itu akan terlalu kencang, karena memang dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngontrol kekuatannya. Nah kayak gitu ya, itu anak autis biasanya kayak gitu. Kalau anak ADHD dia lebih ke kayak ceroboh gitu loh. Jadi karena dia gangguan fokus ya, banyak gerak, kadang apa yang di deket dia kesenggol. Nah kayak gitu ya, jadi ada perbedaannya. Silakan kalian cari tahu lebih dalam biar kalian bisa mentertawakan kekurangan anak kalian. Mentertawakan itu bukan ngeledek atau gimana ya, jadi kalian tuh kayak udah ikhlas aja gitu loh. Kalian itu udah kayak ya udahlah, ini udah kuasa dari Allah, kita terima, kita jalani. Sekarang kita cari tahu, kita bantu ya. Ya aku bilang tadi, ADHD, ASD itu berbeda dengan yang lain, tapi indah ya. Dan sekali lagi kalau misalkan aku lagi ke dokter, Bintang kan suka ditanya ya sama dokter gitu ya. Dokter itu selalu bilang begini, kecerdasannya itu nggak terganggu ya. Kecerdasannya nggak terganggu, kalau ditanya dia ngejawab, dia udah mulai bisa fokus, perkembangannya itu udah bagus. Yang aku garis bawahi di sini, kecerdasannya nggak terganggu ya. Yang dimaksudnya di sini kalau misalkan diagnosanya ADHD, kecerdasannya nggak terganggu ya, dia akan mengeksplor, nggak mau diem, tapi dia pintar ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian berpikir anak autis atau anak ADHD bodoh itu salah ya. Jadi anak ADHD itu yang pintar banget ada, yang setengah atau IQ-nya rendah juga ada ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian ngerasa anak ADHD kalian itu kurang mampu dalam belajar, mungkin caranya itu kalian nggak tahu ya, bukan berarti anak itu nggak bisa, tapi kalian punya cara tersendiri, karena anak ini untuk memahami sesuatu punya cara tersendiri. Nah ini adalah tugas kalian orang tua ya, gimana caranya kalian itu tahu nih ya caranya buat anak ini belajarnya lebih masuk ke otaknya, itu caranya kayak gimana, kalian cari tahu ya. Nah di sini juga kalian harus tahu ya, kalau anak autis itu biasanya bukan takut ya, sensitif dengan cahaya gitu-gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan di tempat terapi kayak si Bintang ini biasanya dia lampunya itu kayak dimatikan ya, bahwa anak ini takut atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu keadaan anak kalian, yang harus kalian lakukan adalah kalian pergi ke dokter tumbuh kembang, cari tahu ya. Kalau kalian saat ini lagi mencurigai ya bahwa ada sesuatu atau tidak, yang harus kalian lakukan adalah menerima dulu. Setelah menerima, kalian datang ke dokter tumbuh kembang, kalian berikhtiar ya. Kalau ADHD-nya ini sifatnya itu kayak parah tuh, kayak bener-bener fokusnya tuh bener-bener sangat terganggu, dipanggil nggak nyaut, dia belum bisa komunikasi dengan baik, biasanya dokter akan meresepkan obat ya, dan juga terapi. Tapi kalau misalkan levelnya ini masih bagus, biasanya hanya akan dikasih terapi aja ya. Dan disarankan, misal kalau kayak si Bintang disarankan untuk acting, apa sih namanya, les les apa sih namanya, kayak acting gitulah, karena memang anak ini tuh kayak diajak acting tuh bisa menceritakan sesuatu kayak jadi dinosaurus bunga gitu kan. Ini kalau lagi ketemu dokter kan suka diajak ngobrol, diajak bercanda. Nah si dokternya itu ya itu ngasih taunya tuh kayak gitu, kalau bisa di lesinnya kayak acting gitu ya. Jadi kalau anak ADHD itu biasanya dia itu menyukai kekreatifan ya, dia itu kreatif, dia itu imajinasinya itu bagus. Makanya kalian bantu anak ini biar jadi lebih baik ya. Makanya kalian pernah dengar kan, di sekolah itu juara 1, juara 2, tapi setelah di kehidupan yang dewasa, anak yang gak berprestasi ini malah jadi sesuatunya itu apa, entah jadi kayak TNI kah, jadi kayak artis lah ya. Orang hebat itu kan nggak yang harus jadi guru, nggak harus jadi dokter ya kan, bahkan
dokter dengan diagnosa ADHD pun ada ya. Makanya kalau ngomong berulang-ulang ya, dia suka motong pembicaraan orang tanpa disadari. Dia kalau ngomong berulang-ulang, kadang kalau lagi megang pensil dia suka dimainin kayak gitu-gitu. Kadang kalau lagi belajar kakinya digerak-gerakin, ya memang itu ciri-ciri dari anak ADHD itu kayak begitu ya. Dia nggak mau diem ya, nggak maunya diem itu ya mungkin kalau dia diem malah dia stres. Tapi kalau dia dengan bergerak itu cara dia belajar ya. Makanya di sini belajar dengan audio pun itu bisa dibilang belajar ya, karena dengan mendengar pun mereka tuh kalau anaknya yang dikaruniai ADHD atau ASD bisa juga cara belajarnya itu berbeda ya. Kalau si Bintang itu dengan suara dia udah bisa kayak belajar ya. Siapapun anak yang normal tuh kalau sering dengar pun dia juga akan mengerti. Nah, si Bintang juga sama kayak gitu ya. Kemudian kalau kayak anak autis biasanya dia itu kayak mencintai sesuatunya tuh berlebih ya. Jadi kalau misalkan minatnya itu kayak terfokuskan ya, minatnya itu kayak berlebih tuh gini, yang aku bilang dulu ya. Jadi kalau misalkan dia senang mobil, dia tuh kayak diputar-putar rodanya, bahkan disusun-susun sampai yang dia tuh suka ya. Jadi dia tuh suka yang detail. Nah kayak gitu ya. Nah kalau si ADHD ini yang aku tahu dia tuh mudah bosen. Yang pertama mudah bosen, tapi kalau dia menyukai sesuatu dia juga akan fokus. Nah kayak gitu, yang aku alamin tuh kayak gitu ya, kayak si Bintang ini ya. Nah, tugas kalian kalau kalian punya anak ADHD intinya ditertibkan aja. Waktunya belajar, belajar, waktunya tidur, tidur. Kemudian kalau misalkan kalian anak kalian usil ke temennya harus banget diluruskan. Ini tuh nggak boleh, ini tuh salah ya. Nggak boleh mulut kalian itu diem. Ketika anak kalian itu salah terus kalian nggak ngingetin, itu salah untuk anak ADHD. Jadi kalian harus ingetin terus ya, biar ngeset di otaknya. Nah, kayak gitu ya. Karena kalau misalkan nggak diset otaknya, takutnya anak ini mengganggu orang lain adalah perbuatan hal biasa. Bahkan aku suka ngeliat ada anak nih ngisengin orang lain, entah ngambil topiknya, entah iseng, itu tuh dia tertawa ya, tertawa. Jadi dia kayak bukan kayak nggak tahu itu tuh salah, nggak, tapi malah tertawa bahagia, iseng kayak gitu. Itu benar-benar harus diluruskan. Kalau misalkan nggak, takutnya nanti sudah gede dia akan terbentuk dengan isengnya itu, dan ini akan susah banget dia untuk hidup bersosialisasi tuh kayak susah ya. Makanya di sini perlu dibentuk ya. Ingat ya, ADHD itu bukan penyakit, tidak bisa sembuh, tapi bisa dibentuk sedini mungkin ya. Bahkan banyak banget orang yang udah dewasa dia baru tahu dirinya itu ADHD ya. Nah, justru ketika orang ini tahu dirinya ADHD, dia malah kayak bisa melawan nih hal-hal negatif yang ada di dirinya, itu dia bisa melawan ya. Bisa kayak gimana ya? Lebih kayak bisa menerima keadaannya. Kadang anak orang ADHD itu kadang membenci dirinya. Karena kenapa? Dia tidak bisa kayak orang-orang ya. Ingat ya, ADHD dewasa itu juga ada. Contohnya, dia nggak bisa fokus. Nggak bisa fokusnya bukan berarti nggak mau belajar aja. Dia mau udah bosan. Jadi kalau misalkan bebenah, dia kayak nggak bisa, nggak mampu ya. Jadi karena apapun yang diingat di otaknya dia langsung kerjakan gitu loh, mudah teralihkan ya. Itu memang konsep ADHD itu seperti itu. Makanya kalau misalkan ada teman kamu yang berantakan, teman kamu kayak nggak bisa ngatur rumah jadi rapih, dia kalau dikatain tuh bukannya kayak biasa, kelihatannya biasa aja, tapi kalau dia lagi diem dia kayak berpikir, kenapa sih aku tuh nggak bisa kayak orang-orang, aku tuh kenapa sih gitu. Dia tuh udah berusaha ya, udah berusaha untuk kayak rapi, tapi kayak nggak mampu. Ya memang seperti itu ya, kayak mudah teralihkan. Kadang kalau lagi nyapu, kalian tiba-tiba ingin cuci piring, lagi nyuci piring belum selesai, tiba-tiba pengen ngegosok. Kalian nggak suka yang hal-hal yang rumit-rumit karena memang cepat bosan. Contohnya, kalian makan bakso, ada orang yang dibuka iketannya itu harus rapi gitu. Ada yang males langsung robek, nah kayak gitu ya. Tapi orang normal pun akan melakukan seperti itu. Tapi kalau orang ADHD itu kayak lebih kayak nggak menyukai banget, benar-benar nggak nyukain banget ya. Bahkan kalau ada orang ngomong, biasanya dia nggak sadar akan dipotong ya. Ada orang ngomong dia akan ikut ngomong, kepotong, nah kayak gitu ya. Jadi karena memang anak ADHD pun kayak begitu, kalau ada orang ngomong biasanya dia akan memotong, nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia udah tahu dari kecil, akan diterapi, akan diingatkan, akan dibentuk, dia akan menjadi anak biasa. Mungkin ada sedikit yang belum hilang, tapi itu nggak masalah, nggak ngeganggu di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang benar-benar mengganggu banget, ini PR ya, PR banget buat kalian udah dewasa. Kalian harus menyadari diri kalian tuh kayak gimana. Tapi kalau buat anak-anak, ini tugas orang tua, ngebentuk anak ini menjadi lebih baik. Nah kayak gitu ya. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalimatnya itu acak-acakan ya, ngomongnya itu kayak gak tersusun rata, gak tersusun rapi ya, karena memang aku tanpa teks, dan aku tuh kadang suka
yang aku sampaikan tuh kadang aku lupa. Tadi udah aku ingat-ingat nih, aku bikin video aku ingin menyampaikan ini, tapi kadang suka lupa. Nah kayak gitu ya. Mohon maaf, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.